Tubuhnya dipotong menjadi dua, dibersihkan tanpa setetes darah di lokasi. Wajahnya disayat dari telinga ke telinga, seolah seseorang ingin mengirim pesan. Ini bukan adegan film horor. Ini nyata, dan sampai hari ini tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Los Angeles, tahun ke-1947, sebuah kota penuh mimpi dan rahasia gelap. Disinilah salah satu kasus misterius dalam sejarah terjadi. Korban, seorang wanita muda bernama Elizabeth Short. Kasus ini kemudian dikenal sebagai Black Dahlia. Elizabeth Short baru 22 tahun, masih muda, penuh harapan, dan membawa satu mimpi besar ke kota penuh ilusi, Los Angeles. Ia ingin menjadi bintang, menjadi seseorang yang dilihat, diingat, dikagumi. Wajahnya cantik, senyumnya menawan, tapi ada sesuatu yang sulit dijelaskan, sebuah aura misterius yang membuat orang tak bisa benar-benar mengenalnya. Ia sering mengenakan pakaian hitam, elegan, namun juga kelam, dan dari situlah media mulai memberinya nama Black Dahlia. Nama yang terdengar indah, namun diam-diam menyimpan bayangan gelap. Di balik pesona itu, hidup Elizabeth jauh dari kata sempurna. Ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mengandalkan belas kasihan teman atau orang yang baru dikenalnya. Tak ada pekerjaan tetap, tak ada arah yang pasti, hanya mimpi yang perlahan mulai memudar. Dan di tengah kota yang tak pernah benar-benar peduli, Elizabeth berjalan sendirian, tanpa menyadari bahwa kisah hidupnya tidak akan berakhir dengan tepuk tangan, melainkan dengan sebuah tragedi yang begitu kejam, begitu mengerikan, hingga namanya akan dikenang selamanya. 15 Januari tahun 1947. Pagi itu terlihat biasa, tenang, tanpa tanda-tanda apapun. Seorang wanita berjalan melewati sebuah lahan kosong di Los Angeles. Langkahnya santai, hingga matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Awalnya, ia mengira itu hanya sebuah manekin tergeletak diam di atas tanah, terlalu kaku, terlalu pucat, terlalu tidak nyata. Namun rasa penasaran membawanya mendekat, selangkah demi selangkah, dan dalam hitungan detik, segala sesuatu berubah menjadi mimpi buruk. Itu bukan manekin, itu tubuh manusia, tubuh seorang wanita terbaring tanpa nyawa, terpotong menjadi dua. Itulah Elizabeth Short. Pemandangan di hadapannya begitu mengerikan hingga sulit dipercaya bahwa ini nyata. Tubuhnya terbelah dengan sangat rapi, tepat di bagian pinggang. Bukan potongan sembarangan, melainkan sesuatu yang dilakukan dengan presisi oleh seseorang yang tahu apa yang sedang ia lakukan. Namun yang paling aneh, tidak ada darah di sekitar lokasi. Tidak setetes pun. Seolah-olah tempat itu bukanlah lokasi, melainkan tempat pembuangan, atau lebih buruk lagi, sebuah panggung. Dan kemudian detail yang paling mengganggu, wajahnya dari sudut mulut hingga ke telinga membentuk sebuah senyuman yang tidak pernah dimaksudkan untuk tersenyum. Senyuman itu dingin, kosong, dan terasa sengaja dibuat. Tubuhnya juga terlihat bersih, terlalu bersih. Seolah pelaku dengan tenang menghapus semua jejak kekacauan dan meninggalkan satu hal saja, sebuah pesan bahwa ini bukan sekadar pembunuhan. Ini adalah
Pertunjukan Dawn Elizabeth Short adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Polisi Los Angeles bergerak cepat, sirena meraung. Garis polisi dipasang, dan dalam hitungan jam, kasus ini berubah menjadi prioritas utama. Namun, sejak awal, ada sesuatu yang terasa salah. Sesuatu yang tidak biasa. Tidak ada saksi. Tidak ada senjata. Tidak ada jejak yang jelas. Seolah pelaku menghilang begitu saja. Yang tersisa hanyalah satu fakta yang mengganggu. Ini bukan pekerjaan orang biasa. Cara tubuh itu dipotong bukan tindakan penuh amarah, melainkan sesuatu yang dingin, terukur, dan presisi. Seperti sebuah prosedur. Para penyelidik mulai menyadari siapapun pelakunya, dia tahu persis apa yang dia lakukan. Pengetahuan tentang anatomi manusia terlihat jelas dari setiap detail yang ditinggalkan. Dan dari situlah kecurigaan muncul. Apakah ini ulah seorang dokter, seorang ahli bedah, atau seseorang yang pernah belajar tentang tubuh manusia dengan cara yang tidak seharusnya? Namun sebelum polisi bisa melangkah lebih jauh, masalah lain muncul. Dan kali ini datang dari luar. Kasus ini meledak menjadi sensasi nasional. Judul-judul besar memenuhi halaman depan. Surat kabar, detail demi detail yang mengerikan disajikan tanpa ampun. Publik terpaku, ketakutan menyebar, dan perlahan penyelidikan mulai kehilangan kendali. Informasi penting bocor. Petunjuk yang seharusnya dirahasiakan justru dikonsumsi publik. Setiap orang punya teori. Setiap orang merasa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan di tengah kekacauan itu, hal yang paling aneh mulai terjadi. Pengakuan satu persatu. Orang datang mengaku sebagai pelaku. 10, 20 hingga lebih dari 50 orang. Semuanya mengatakan hal yang sama. Akulah yang melakukannya. Namun, ketika diperiksa, tidak satu pun yang benar. Dan saat kebisingan semakin keras, satu hal justru menjadi semakin jelas. Pelaku yang sebenarnya masih di luar sana, mengamati dan mungkin menikmati kekacauan yang ia ciptakan. Selama bertahun-tahun, waktu terus berjalan, namun jawaban tak pernah benar-benar datang. Nama demi nama muncul ke permukaan, dicurigai, diselidiki, lalu perlahan menghilang. Namun, di antara semua itu, ada satu nama yang terus kembali. Joji Hodel, seorang dokter cerdas, terpandang, namun hidupnya dipenuhi bayangan gelap dan kontroversi. Semakin dalam polisi menggali, semakin banyak hal aneh yang mereka temukan, hingga akhirnya mereka melakukan sesuatu yang jarang terjadi saat itu, menyadap rumahnya. Dan dari sanalah sebuah kalimat terekam, sebuah kalimat yang hingga hari ini masih menghantui banyak orang. Misalkan, aku Black Dahlia. Mereka tidak bisa membuktikannya sekarang. Sunyi. Tidak ada penjelasan, tidak ada konteks yang jelas. Hanya kata-kata yang terasa terlalu dingin untuk diabaikan. Apakah itu sebuah pengakuan atau hanya permainan kata dari seseorang yang tahu bagaimana mengaburkan kebenaran? Tidak ada yang benar-benar tahu, karena pada akhirnya tidak pernah ada cukup bukti untuk menyeretnya ke pengadilan. Dan seperti banyak hal lain dalam kasus ini, kebenaran kembali menghilang di balik bayangan. Namun, George Hodel bukan satu-satunya kemungkinan. Teori demi teori terus bermunculan. Seorang ahli bedah yang memahami tubuh manusia dengan terlalu baik. Seseorang yang kaya, berkuasa, dan terlindungi dari hukum. Atau kemungkinan yang paling mengganggu, seseorang yang dekat dengan korban, seseorang yang dikenal, seseorang
yang dipercaya. Dan semakin lama waktu berlalu, semakin tipis batas antara fakta dan spekulasi, hingga pada akhirnya semua yang tersisa hanyalah teori dan terpecahkan yang menolak untuk terpecahkan. Lebih dari 70 tahun telah berlalu. Waktu terus bergerak tanpa pernah menoleh ke belakang. Teknologi forensik di masa itu masih jauh dari kata cukup, terbatas, lambat, dan seringkali tidak mampu menjawab pertanyaan terpenting. Bukti-bukti yang dulu mungkin berarti, kini telah hilang. Sebagian rusak oleh waktu, sebagian lagi lenyap tanpa jejak. Dan bersama hilangnya bukti, kasus ini semakin tenggelam dalam lautan teori. Terlalu banyak dugaan, terlalu banyak kemungkinan, namun terlalu sedikit kebenaran. Setiap petunjuk terasa seperti bayangan, ada, tapi tak pernah bisa digenggam. Dan mungkin, hanya mungkin, jawaban yang selama ini dicari tidak lagi berada di dunia ini. Karena pelaku yang sebenarnya mungkin sudah lama pergi, menghilang dalam diam, membawa rahasia itu bersamanya, tanpa pernah meninggalkan satu pun jejak yang bisa mengungkap siapa dia sebenarnya. Kasus Black Dahlia bukan sekadar kisah. Ini adalah luka yang menembus waktu, misteri yang seolah menolak mati, meski puluhan tahun telah mencoba menguburnya. Sebuah cerita yang terus bergema di lorong sejarah, seperti bisikan yang tak pernah berhenti tentang seorang wanita yang datang dengan mimpi sebesar langit Hollywood, namun hancur, berkeping-keping, hingga bahkan harapan pun tak lagi bisa dikenali. Elizabeth Short bukan hanya kehilangan nyawanya, ia kehilangan masa depan, kehidupan, dan segala kemungkinan yang seharusnya ia miliki. Dan dari tragedi itu lahirlah sebuah legenda kelam, begitu pekat hingga seolah mampu menelan cahaya itu sendiri. Sebuah nama yang tak pernah benar-benar hilang, tak pernah benar-benar diam. Black Dahlia. Nama yang terus hidup dalam ketakutan, dalam rasa penasaran, dalam bayang-bayang yang menghantui generasi demi generasi. Dan mungkin di suatu tempat, di sudut dunia yang tak tersentuh cahaya, ada seseorang yang masih menyimpan kebenaran itu. Seseorang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rahasia yang begitu berat, seolah mampu meruntuhkan dunia, namun tetap terkunci rapat selamanya.